Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi. Ini bersama Mbak Eva. Dan saya sudah menyediakan kartu. Artinya kita akan bermain pick a card lagi ya. Untuk kali ini ada 4 kartu yang saya tandai dengan 4 batu di sini. Batu hijau, batu pink, batu coklat, batu biru. Di sini ada 4 kartu. Silakan dipilih untuk kamu yang ingin mengikuti pilih kartu kali ini yang saya buat temanya tentang akankah kalian bersama. Akankah kalian bersama, dalam arti ini bisa saja kamu terkoneksi dengan seseorang yang baru kamu kenal, mungkin baru dekat dengan kamu. Bisa juga ini mungkin koneksi kamu dengan orang lama ya. Atau ya bisa saja dengan seseorang yang sudah berpisah dengan kamu. Jadi disesuaikan. Saya membuat pick a card kali ini. Temanya akankah kita bersama atau akankah kalian bersama. Oke, dipilih untuk batu hijau, batu pink, batu coklat, dan batu biru. Semoga apa yang kamu pilih itu sesuai dengan intuisimu dan sesuai dengan energi kamu. Ya. Kita mulai dari batu hijau. Baik, untuk yang memilih batu hijau atau kartu pertama di sini. Akankah kalian bersama ya untuk bacaan kali ini? Saya merasa untuk kalian yang menjalani koneksi dengan seseorang, kamu yang sedang terjalin sebuah koneksi dengan seseorang, ini energimu bisa saja kamu menjalin hubungan dengan seseorang yang sudah berpasangan. Atau kamu yang juga sudah memiliki pasangan. Jadi energinya memang manipulatif di sini ya. Seperti sebuah hubungan yang bisa mengarah kepada situasi yang cukup bermasalah. Ya, kalau saya lihat seperti itu memang. Ini ada keinginan, ada kemauan untuk bisa menjalani sebuah koneksi dengan seseorang. Tetapi perasaanmu sendiri sebenarnya galau. Perasaanmu gelisah. Kenapa? Ya karena dia mungkin pasangan orang lain atau kamu yang sudah memiliki pasangan. Seperti itu. Pasangan ini bukan berarti dia sudah menikah ya. Mungkin kamu tahu dia sudah punya pacar atau sudah punya orang dekat selama ini yang menjadi bagian hidup dia. Sehingga ada hal-hal yang sebenarnya membuat kamu tidak yakin begitu. Tidak yakin dan kamu seperti mencoba untuk apa ya? Kalau saya lihat di sini seperti mencoba untuk mengambil semacam keuntungan atau mengambil semacam kesempatan untuk ya bisa menjalin hubungan dengan dia itu sebagai situasi yang bisa memberikan kesenangan buat kamu. Hanya energi-energi apa ya yang sedikit tidak dewasa. Dalam arti ya mungkin karena situasi kamu ini seperti sesuatu yang bisa dikatakan nantinya akan bermasalah begitu, akan bermasalah ujung-ujungnya karena kamu tahu bahwa dia sudah punya pasangan atau kamu sendiri yang sudah memiliki pasangan. Ini ada situasi sebenarnya ya mencoba berani-berani aja jalani hubungan ini, tetapi ya saya katakan manipulatif. Mungkin ya hanya ingin mengambil semacam kesenangan, keuntungan seperti itu, ya. Mencoba untuk menjalani hubungan ini, tetapi sebenarnya ya saya katakan belum yakin. Belum yakin untuk kondisinya ini seperti apa ke depan. Kalau saya melihat memang seperti ada hal-hal yang membuat kamu merasa sebenarnya ya dirugikan ya. Koneksimu dengan seseorang di sini bisa dikatakan kamu merugikan pasanganmu atau kamu yang dirugikan karena dia yang sudah memiliki pasangan. Jadi ini energi yang sangat ya bisa dikatakan hubungan kamu dan dia ini dipenuhi dengan perasaan was-was. Mungkin takut ketahuan, ya. Mungkin takut
ya dilihat sama orang-orang yang mungkin tahu kalau kamu sudah punya pasangan kok dengan yang lain. Nah, seperti itu. Atau ya seperti itulah. Takut persepsi-persepsi orang ketika kamu jalan bareng dengan dia atau apapun itu. Sehingga kalau saya melihat, ya mungkin saja memang kamu di sini merasa kamu itu nggak dewasa. Mungkin kamu menyadari itu. Dalam hal ini menjalani hubungan yang seperti ini itu adalah sikap yang memang tidak gentle ya, tidak jantan. Jantan itu bukan berarti harus laki-laki. Dalam arti kamu nggak gentle, kamu tuh nggak rasional. Karena kalau seseorang yang benar-benar rasional dan tahu situasinya seperti ini nggak bakal meneruskan hubungan, ya kan? Mungkin karena kamu kesepian, bisa jadi. Lalu ketemu dengan dia, kesepian karena sering ditinggal pasanganmu, atau mungkin juga ini koneksimu dengan dia karena kamu suka ketemu di tempat kerjamu, bisa jadi seperti itu. Itu situasi kamu. So, apakah kalian akan bisa bersama di sini? Kalau saya melihat, ya karena ini energinya memang situasinya sangat membuat kalian sulit, ya, dalam arti ini hal-hal yang bisa memancing masalah, bencana seperti itu. Sebenarnya di dalam dirinya, dalam pikirannya itu dia tuh gelisah untuk menjalani hubungan ini. Oke? Dan mungkin dia mencoba untuk meyakinkan diri apakah hubungan ini harus diteruskan atau tidak. Dia seperti seseorang yang mencoba meyakinkan diri. Dalam arti kalau memang dia ingin meneruskan, berarti dia harus melepaskan komitmennya, atau kamu yang harus melepaskan komitmennya untuk benar-benar menjalani hubungan dengan dia, ya kan? Nah, tapi kalaupun sulit, ya jelas hubungan ini harus diakhiri, harus dilepaskan. Seperti itu. Saya melihatnya begini ya. Kalau memang kalian ingin bersama, jadi saya tidak mengatakan apakah kalian akan bersama atau tidak dari bacaan kartu pertama ini. Kalau memang kalian ingin bersama, di situ saya lihat harus ada keberanian. Harus ada semacam ya tindakan yang mungkin saja agak sedikit ekstrim, dalam arti ya kamu harus berani menghadapi lawan siapapun begitu, entah mungkin pasanganmu yang sudah bersama dengan kamu atau dia dengan pasangannya, itu menjadi dalam tanda kutip lawan, ya kan? Nah, kamu harus berani menghadapi itu kalau memang ingin bersama. Tapi saya melihat untuk energi ini tampaknya akan ada perubahan di dalam dirimu atau diri dia. Dalam arti mungkin nanti akan ada semacam kesadaran. Sudah benar-benar yakin bahwa ya apa yang harus diambil sebagai tindakan. Karena koneksi ini tampaknya memang cukup sulit ya. Koneksi hubungan kalian itu bisa dikatakan bisa memancing bencana. Saya melihat kemungkinan untuk bersama itu dari kartu ini tampaknya ya kalau dilihat entah kamu atau dia pada akhirnya akan pergi, menghindar. Ya. Karena apa? Karena sudah tahu bahwa hubungan ini sulit. Dan ada perubahan di dalam diri yang meyakinkan bahwa sudahlah, nggak usah diteruskan lagi karena ini memang sebuah situasi hubungan yang ya bisa dikatakan mungkin hanya ingin bersenang-senang atau hubungan yang seperti ya kekanak-kanakan. Karena ada kesadaran ternyata aku punya pasangan, ternyata dia sudah punya pasangan. Sepertinya apa kata orang nanti dan sebagainya sehingga ada yang merasa harus merubah dirinya untuk koneksi ini. So, kalau saya lihat apakah kamu dan dia akan bersama, kalau saya lihat di sini salah satu antara kamu dan dia pada akhirnya nanti akan
menarik diri, dalam arti akan menghindar, meninggalkan koneksi ini. Entah kamu mungkin yang akan meninggalkan dia sendiri atau dia yang akan meninggalkan kamu. Karena perubahan di dalam dirinya yang terjadi. Kartu batu hijau di sini recovery. Recovery ini tentang perbaikan, ya. Tentang perbaikan yang saya lihat ini memberikan semacam jalan keluar atau solusi, kunci. Seseorang yang mencoba untuk memperbaiki keadaannya, situasi dia, ya saya katakan ada yang melakukan perubahan di dalam dirinya, ya. Mungkin dia sudah mengalami situasi healing dan pada akhirnya dia ingin mencoba memperbaiki dirinya, sehingga saya katakan tadi pada akhirnya dia memilih untuk menghindari kamu atau kamu yang nantinya akan benar-benar melewati masa recovery healing untuk diri kamu sendiri dan kamu sudah menyadari bahwa hubungan ini nggak mungkin diterusin, maka kamu yang akan meninggalkan dia. Seperti itu yang saya lihat untuk batu hijau atau kartu pertama. Oke, yang memilih kartu kedua atau batu pink, apakah kalian akan bersama di sini? Saya melihat begini ya, tampaknya orang yang terkoneksi dengan kamu atau mungkin saja ini orang yang selama ini bersama dengan kamu itu pada akhirnya memilih atau mengambil keputusan yang cukup tegas bahwa dia memilih untuk kembali kepada seseorang yang ya mungkin seseorang dari masa lalu dia. Entahlah, kalau di sini kamu mungkin seseorang yang baru saja mengenal dia, dalam arti dia di sini punya seseorang sebelum kamu, begitu, ya. Dia seperti mengambil keputusan untuk itu, kembali kepada orang masa lalunya, dan kalau ini mungkin saja kamu mengenal dia dan ketika kamu kenal itu sudah memiliki pernikahan atau memiliki istri atau suami, tampaknya dia kembali kepada pasangannya itu, kepada istri atau suaminya. Karena apa? Karena kalau saya lihat dia merasa tidak yakin dengan hubungan yang kalian jalani. Sepertinya dia ingin bebas dari koneksi bersama dengan kamu. Ya, ada hal-hal yang memang saya lihat di sini seperti keputusan itu dia ambil sendiri tanpa mempertimbangkan perasaan kamu barangkali ya atau pendapat kamu. Dia seperti membuat penentuan sendiri akan koneksi yang kalian jalani di sini. Mungkin dia langsung diam, dia langsung tidak menjalin komunikasi dengan kamu, mungkin langsung ngeblok semua media sosial kamu, memblokir semua komunikasi dengan kamu, seperti itu. Dalam arti ya dia di sini seperti menarik diri dari koneksinya bersama kamu. Seperti itu. Saya melihat bahwa dia mencoba untuk bisa untuk bisa membuat semacam keputusan yang dia rasa itu adalah satu keputusan yang benar begitu. Itu koneksimu dengan dia kalau saya lihat. Dan apakah kamu dan dia akan bersama lagi ya? Karena ini saya lihat kamu pernah terkoneksi dengan dia dan tampaknya dia kembali kepada orang masa lalunya, mungkin kembali kepada pasangannya atau kembali kepada mantannya yang dulu, entahlah ya. Di sini saya melihat sifat dia itu memang arogan. Dia itu seseorang yang seperti ingin menguasai, ya, ingin menguasai keadaan, ingin menguasai ya apapun itu kalau saya lihat. Dan tampaknya mungkin saja situasi dia ketika sudah menarik diri dengan kamu, ada hal-hal yang membuat dia merasa merasa sulit untuk bisa
menguasai pikirannya atau menguasai dirinya atau menguasai keadaannya. Dalam arti kalau dia kembali kepada orang masa lalunya, mungkin saja saya lihat dari energi ini, dia nggak bisa menguasai keadaan dia. Entah apakah orang masa lalunya itu lebih mendominasi dia. Sementara dia seperti seseorang yang selama ini benar-benar memiliki kekuasaan, tetapi ternyata orang yang menjadi tempat dia kembali itu lebih arogan dari dia, dalam arti dia lebih mengintimidasi atau mungkin dia lebih temperamen. Nah, seperti itu. Sifat dia yang sebelumnya seperti yakin mengambil keputusan, oke, aku kembali aja dengan suamiku. Oke, aku kembali aja dengan istriku kalau begitu. Nah, aku nggak bisa dengan kamu. Aku nggak bisa lagi dengan kamu. Karena aku mau kembali dengan mantanku. Nah, seperti itu. Sifatnya di awal seperti itu. Pada akhirnya membuat dia yang tadinya tidak yakin terkoneksi dengan kamu. Kemudian ya mungkin karena dia sudah terlalu merasa tidak bisa menguasai situasi dia ya. Dia yang dikuasai di sini tampaknya dengan orang masa lalunya. Dia mulai mempertimbangkan atau memperhitungkan kamu lagi. Dalam arti dia seperti seseorang yang mencoba untuk berpikir secara logis, secara serius. Mungkin dia mempertimbangkan seandainya dulu dia bersama kamu, mungkin gak begini jadinya. Seperti itu. Karena kalau saya melihat memang ada konflik di dalam dirinya setelah dia melewati situasi kembali mungkin bersama pasangannya atau kembali kepada mantannya. Energi dia sendiri tampaknya dia di sini seseorang yang nggak tahu masa depan hidupnya itu seperti apa. Kalau ada dalam koneksi bersama dengan pasangannya, begitupun kalau keinginannya kembali kepada kamu, dia pun nggak tahu seperti apa. Ya. Nggak tahu caranya seperti apa. Mungkin karena dia selama ini sudah mendiamkan kamu, memblokir komunikasi dengan kamu. Sebenarnya keinginan dia atau pikiran dia untuk memperbaharui hubungan bersama kamu itu ada. Hanya saya melihat seperti ya dia merasa bahwa dia sempat kalau saya lihat ini dia sempat melakukan sesuatu hal yang bisa dikatakan berlebihan. Berlebihan dalam arti ya dia mengambil keputusan sendiri waktu meninggalkan kamu ya kan. Sehingga itulah yang membuat dia merasa ya konflik ya. Bayangin aja sebelumnya dia ninggalin kamu gitu aja mengambil keputusan sendiri. Bahkan mungkin dia bicara bahwa dia mau kembali dengan istrinya, dengan suaminya, dengan mantannya. Kalau kamu dalam posisi seperti itu dan kemudian kamu ingin kembali dengan seseorang, bagaimana perasaanmu? Takut, cemas, gimana nanti menghadapi dia? Seperti itu yang dia pikirkan tentang kamu. Karena kalau saya lihat di sini energi dia itu seseorang yang sedang konflik di dalam batinnya untuk bisa menghadapi masa depannya sendiri itu dia nggak tahu seperti apa. Baik dalam koneksinya bersama seseorang dari masa lalunya ini maupun untuk datang kepada kamu. Jadi kalau saya lihat di sini energi dia sedang mencoba untuk healing, dia memang harus healing ya. Sedang mencoba untuk mencari pencerahan, solusi, jalan keluar, petunjuk apapun itu. Untuk bisa terkoneksi lagi mungkin bersama kamu atau bisa saja untuk hubungan dia. Jadi ini energi dia kalau saya kembali kepada tema, akankah kalian bersama untuk kartu kedua? Saya belum melihat akankah dia bersama kamu lagi. Karena apa? Karena sifat arogan dia yang bisa dikatakan juga dia ini orang yang cukup itu tadi. Seperti seseorang yang sebenarnya ingin menguasai kamu sebelumnya ya. Dan ternyata dia dikuasai oleh orang masa lalunya. Dan ketika dia sudah terjebak dalam situasi yang gak enak dengan orang masa lalunya, di sini dia seperti ya susah sendiri.
Ini energi dia memang seperti seseorang yang pada akhirnya bingung sendiri, konflik sendiri. Dia butuh healing, dia butuh menenangkan pikiran dia. Dia belum tahu apakah dia akan kembali kepada kamu atau dia akan memperbaiki koneksi hubungannya dengan pasangannya yang sekarang. Karena dia di sini butuh pencerahan, butuh semacam jalan keluar. Dia seperti menyepi atau menyendiri di sini untuk bisa menemukan jalan keluar apa yang terbaik yang harus dia lakukan, ya. Akankah kalian bersama lagi? Untuk kartu kedua saya melihat belum ada tanda-tanda untuk bersama lagi. Hanya bisa saja dia di sini sedang mencari cara atau mencari petunjuk begitu ya, apa yang terbaik dia lakukan. Oke. Kartu kedua. Oh. Ini tentang vanity. Jelas vanity, kesombongan dia di sini. Dia mau kembali kepada kamu tapi dia juga seperti ada rasa gengsi, sombong dia. Selain itu juga ya malu karena dia sempat begitu saja membuat keputusan untuk meninggalkan kamu demi kembali kepada pasangannya atau kembali kepada orang masa lalunya. Dia di sini masih arogan, dalam arti dia masih sombong. Dia belum mau mengambil keputusan kembali kepada kamu atau kembali kepada memperbaiki hubungan dengan pasangannya. Dalam arti ya dia di sini seperti seseorang yang konflik sendiri ya. Makanya saya katakan apakah dia akan kembali kepada kamu, energi dia di sini masih arogan. Masih sangat, ya bisa dikatakan dia dikuasai sama keegoannya sendiri. Mau kembali tapi dia takut, gengsi. Sehingga sekarang dia ya sedang mencoba mencari petunjuk, sedang mencoba mencari pencerahan apa yang harus dia lakukan untuk hidupnya. Dengan koneksinya bersama seseorang di sini ya, orang masa lalu yang tempat dia kembali itu pun dia nggak tahu masa depannya seperti apa. Dengan kamu pun dia juga nggak tahu bagaimana caranya atau bagaimana ke depannya nanti. Dia seperti seseorang yang perlu untuk bisa healing dulu karena kearoganan, karena kesombongannya itu. Oke, itu dia yang menjadi pilihan kartu kedua. Dan untuk yang memilih kartu ketiga atau batu coklat, di situ saya melihat untuk energi kartu ketiga ini mungkin energi kamu dan seseorang ini sudah tidak bersama ya. Dalam arti kamu dengan seseorang yang sudah putus atau mungkin kamu sudah bercerai, berpisah, seperti itu. Ada hal-hal yang membuat kamu sekarang lebih fokus kepada diri kamu sendiri. Mungkin sebagian dari kalian yang memilih kartu ketiga, sekarang kamu lebih independen. Dalam arti saya melihat seperti ada sesuatu yang bisa dikatakan kamu nikmati untuk hidup kamu. Mungkin kamu di sini juga lebih fokus dengan diri kamu, kehidupan kamu, penghasilanmu ya, sumber penghasilan usaha kamu, apapun itu, karir dan sebagainya. Energinya setelah berpisah dengan seseorang, kamu di sini lebih maju begitu. Kamu memiliki semacam kemajuan untuk kehidupan kamu. Dalam arti kamu di sini sudah move on ya. Sudah move on untuk sesuatu yang terjadi sebelumnya. Ya, kalau saya melihat memang kamu sudah berubah total dari kamu yang dulu gitu ya. Bagus ini energi dari kartu ketiga untuk kalian. Ya, kalau saya lihat sepertinya memang di sini kamu sudah melakukan perubahan karena kamu sudah melewati masa-masa healing. Ya. Kamu seperti sudah melewati masa-masa menyendiri, kamu sudah lebih banyak melewati ya semacam masa-masa berkontemplasi seperti itu. Ada kemajuan dalam hidup kamu. Kamu sudah move on di sini. Memang tampaknya ada situasi yang pernah sangat mengecewakan kamu,
Tetapi di sini kamu lebih mencari ketenangan pikiran. Seperti itu, ya. Mencoba mencari ketenangan pikiran, mencoba untuk lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluargamu, mungkin dengan orang tua, mungkin dengan anak-anakmu, mungkin dengan teman-teman dekatmu, seperti itu. Kamu lebih mencoba untuk menenangkan pikiran dengan hal-hal ya berbagi waktu, berbagi hal dengan orang-orang yang dekat dengan kamu selama ini. Jadi energinya kamu memang sudah sangat bebas, dalam arti bebas dari perasaan-perasaan yang gak nyaman, bebas dari perasaan tertekan, bebas dari masalah-masalah yang selama ini atau sebelumnya pernah ada di dalam pikiranmu. Intinya kamu sudah berubah total. Amin ya. Untuk yang memilih kartu ketiga. So, apakah kamu akan kembali bersama? Atau mungkin di sini apakah kamu akan ya ada kemungkinan untuk bisa bertemu atau bersama dengan seseorang begitu ya? Ya. Saya melihat ini adalah energi seseorang dari masa lalumu yang pada akhirnya melihat kamu yang sudah sangat mandiri, kamu yang sudah sangat independen, ya, kamu yang sudah berhasil dengan hidup kamu, seperti itu. Mungkin dia orang yang sudah berpisah dengan kamu, atau mungkin ini adalah mantan-mantanmu yang lain. Jadi siapapun orang yang kamu pikirkan yang terkoneksi dengan kamu, barangkali ya, ketika kamu berpisah dengan dia, di sini dia melihatmu jauh berbeda dengan yang dulu. Jelas kamu sudah berubah. Mungkin dia melihat kamu sekarang sudah sukses. Dia melihat kamu sekarang sudah ya bebas dengan kehidupan kamu sendiri. Mau menjalani hidup kamu seperti apa, kamu sudah seperti seseorang yang tidak ada beban lagi, seperti itu. Dan ya sebenarnya di dalam dirinya itu berkecamuk ketika melihat kamu. Dalam arti ada perang batin di dalam dirinya. Mungkin saja memang ada semacam ya penyesalan dengan hal-hal yang sudah terjadi. Tetapi ya karena situasinya antara kamu dan dia sudah nggak bersama lagi, ya mau nggak mau dia di sini hanya berperang di dalam dirinya sendiri, begitu. Dan saya melihat memang kamu seperti mencoba memikirkan, dia seperti mencoba memikirkan untuk sebuah langkah awal kemungkinan untuk bisa terkoneksi dengan kamu lagi. Ketika dia melihat kamu yang sudah berubah, yang sudah mandiri. Sepertinya bisa saja nantinya dia akan mencoba menghubungi kamu, berkomunikasi dengan kamu, ya, melakukan tindakan, melakukan semacam ya pergerakan untuk kembali terkoneksi dengan kamu. Yang jelas keinginannya apa untuk terkoneksi lagi dengan kamu? Menjalin komunikasi lagi dengan kamu, karena dia mengharapkan sebuah kesempatan yang sekiranya bisa kembali terjadi antara dia dan kamu. Seperti itu, ya. Jadi dia menginginkan sesuatu yang bisa dihasilkan lagi. Setelah mungkin ya memang dia melihat kamu sudah berubah, kamu sudah mandiri di sini. Ada kemajuan yang ingin dia lakukan lagi nantinya. Untuk orang yang mungkin sempat melepaskan hubungannya bersama dengan kamu atau mungkin sempat memutuskan hubungan dengan kamu. Mungkin saja seseorang yang sudah bercerai dengan kamu di sini. Ya. Saya melihat dia seperti mencoba mencari cara, mencari jalan keluar, bagaimana caranya supaya ada kemungkinan itu, kesempatan lagi bersama dengan kamu. Seperti itu. Karena kalau saya melihat tampaknya dia ingin ingin mencoba sesuatu yang bisa dikatakan memberikan hasil yang memberikan kemungkinan agar kamu dan dia itu bisa bersama lagi.
Dan di situ saya melihat dia nantinya akan bergerak, bertindak begitu. Ya, dia akan bertindak dalam arti dia pada akhirnya akan mengikuti kata hatinya. Dia nggak mau lagi hanya ya mungkin berdiam diri, hanya melihat kamu dari jauh barangkali, hanya ada di dalam pikirannya ingin sebuah kemajuan. Kalau mungkin dia belum berkomunikasi, bisa saja dia akan bertindak memulai komunikasi dengan kamu. Memulai semacam pergerakan begitu ya. Karena dia ingin kembali ada semacam ya kemungkinan berkomitmen, kemungkinan untuk kesempatan kedua bersama kamu, itu yang dia inginkan. Jadi jelas di sini dia ingin memperbaharui hubungan nantinya. Dia melakukan komunikasi, mencari cara agar hubungan kalian bisa diperbaharui lagi. Karena apa? Karena dia sudah melihat kamu berubah. So, saya sering katakan ya, untuk kalian yang belum move on, selama kalian belum move on, energi dia itu tidak akan kembali ke kamu. Tapi kalau kamu sudah bisa menjadi diri kamu sendiri, sudah bisa menjadi seseorang yang independen, mandiri, dan lebih fokus ke diri kamu sendiri, pasti sesuatu yang sudah kamu lepaskan itu bisa saja akan kembali kepada kamu. Seseorang yang melepaskan energinya dari kamu sebelumnya itu akan kembali merasakan energimu dan ada keinginan untuk kembali menarik energimu untuk bersama dia lagi. Seperti itu. Jadi selama kamu nggak bisa move on, selama kamu nggak bisa melepaskan energi dia, membebaskan diri kamu untuk bisa fokus ke diri kamu sendiri, selama itu dia nggak akan kembali, dia nggak akan datang. Jadi saya melihat seperti bacaan ini, dia akan datang lagi, dia akan mencoba mengambil kesempatan untuk bisa bersama kamu lagi ketika kamu sudah berubah. Ketika kamu sudah benar-benar terbebas dari energi dia. Ketika kamu sudah move on, dia akan datang. Tapi kalaupun kamu merasa sekarang kamu belum move on, tapi kamu memilih kartu ketiga, oh berarti dia nggak lama lagi datang. No, tidak ya. Dalam arti kamu harus benar-benar melepaskan dia dulu. Jadi ini bacaan general. Dalam arti ini tidak akan resonate untuk setiap yang memilih kartu ketiga berarti dia akan kembali. Memang bacaannya dia akan memperbaharui hubungan lagi dengan kamu. Tapi sekarang tergantung kamunya. Apakah kamu sudah benar-benar bisa melepaskan energi dia atau belum? Itu saja poinnya, ya. Jangan nanti yang disalahkan bacaan Mbak Eva nggak benar karena dia nggak kembali-kembali. Ya kamu belum move on, kamu masih menarik energi dia nggak bakal datang. Itu kuncinya. Menarik energi seseorang ketika kamu sudah melepaskan energinya, maka dia akan menarik energi kamu. Dia yang akan berupaya kembali kepada kamu, ya. Oke, kita lihat di sini kartu ketiga. Perseverance ya. Perseverance ini tentang ketekunan. Jadi jelas karena ketekunan kamu merubah diri, karena ketekunan kamu dengan fokus dalam kehidupan kamu, maka kemungkinan untuk kembali bersatu dengan seseorang itu terjadi. Yang penting sekarang kamu tekun untuk kehidupan kamu, untuk pencapaian diri kamu sendiri. Seperti itu, ya. Supaya apa yang kamu harapkan, pembaharuan hubungan dengan seseorang itu bisa terjadi. Yang utama di sini, cobalah untuk tekun dalam kehidupan kamu saja dulu. Seperti itu, ya. Itu dia yang memilih kartu ketiga. Oke, dan untuk kalian yang memilih kartu terakhir atau batu biru di sini, ya. Apakah kalian akan bersama di sini? Ada hal-hal yang mungkin saja kamu di sini memikirkan seseorang yang kamu harapkan bisa memberikan kebahagiaan buat kamu. Mungkin ini seseorang yang sudah ada di dalam pikiran kamu, ya. Atau orang ini memang sudah terkoneksi dengan kamu. Dalam arti saya melihat kamu seperti terobsesi dengan seseorang, begitu. Terobsesi dengan seseorang yang bisa saja di sini kamu mengharapkan ada semacam
pencapaian hubungan dengan dia, hasil yang mungkin kamu ingin menjadi pasangannya atau seperti apa. Atau yang jelas kamu ingin berbahagia. Hanya kalau saya melihat tampaknya bisa saja ini situasi hubunganmu dan dia sudah mulai dingin. Kalau ini pasanganmu ya, ini mungkin antara kamu dan dia energi hubungan kamu seperti tidak ada lagi, tidak seperti dulu, sudah mungkin dingin dan tidak bergairah. Atau justru kamu sudah berpisah dengan orang ini, tapi kamu masih memikirkan dia. Dan saya melihat bahwa ada hal-hal yang membahagiakan yang pernah kamu lewati bersama dengan orang ini. Mungkin kalau kamu sudah menikah, kamu sempat berbahagia di dalam sebuah pernikahan dengan dia. Hanya entah kenapa tampaknya situasi yang dingin antara kamu dan dia dan juga situasi kamu mungkin sudah berpisah dengan dia itu membuat situasi antara kamu dan dia itu menemukan semacam jalan buntu. Seperti itu. Jadi saya melihat energinya antara kamu dan dia tampaknya mungkin sudah tidak ada komunikasi di sini. Hal-hal yang pernah kamu lewati, berbahagia dengan dia, itu pernah terjadi kalau saya lihat. Dan itu yang membuat kamu masih memiliki obsesi, ya, atau masih memiliki semacam ketergantungan, ketertarikan energi dengan dia. Kamu di sini seperti belum move on dari seseorang yang mungkin sudah berpisah dengan kamu, atau kamu di sini memang belum bisa melepaskan begitu saja energi pasanganmu jika kamu dan dia sudah saling dingin sikapnya. Ada energi kamu dan dia tuh seperti nggak tahu harus bagaimana, ya. Kalau dari bacaan apakah kamu akan kembali bersama dia atau apakah kamu akan bersama, ya, dengan seseorang yang ada dalam pikiranmu, saya melihatnya kemungkinan dia pun merasa ingin berbahagia dengan kamu. Seperti itu. Tetapi yang menjadi masalah di sini, mengapa kalian berpisah? Ini khususnya yang berpisah ya. Karena energi dia atau kamu tampaknya di sini sudah memiliki pasangan. Jadi kamu sepertinya lebih menjalin hubungan perselingkuhan selama ini. Ini untuk yang berpisah. Mungkin pada akhirnya dia meninggalkan kamu atau kalian memutuskan untuk tidak bersama lagi. Karena apa? Karena sebagian ini energi antara kamu dan dia sudah memiliki pasangan. Dan mungkin saja kalau ini tentang hubungan yang ada dalam pernikahan, hubungan kamu itu bermasalah karena ada energi perselingkuhan. Itu dia yang membuat semacam masalahnya. Jadi antara kamu dan pasanganmu sikapnya menjadi dingin, situasinya menjadi dingin, hubungan kalian seperti tidak ada energinya lagi, ya karena dia berselingkuh atau kamu yang berselingkuh. Intinya seperti itu. Ya. Jadi saya melihat bahwa keinginan untuk kembali berbahagia dari dia ataupun dari kamu itu ada. Keinginan untuk kembali bersatu, berdamai itu ada. Hanya karena di sini ada hal-hal yang membuat kalian seperti tidak bisa berbuat apa-apa, dalam arti kalau ini hubungan kamu sudah berpisah, ya jelas di sini ada semacam jalan buntu, ya. Apalagi kalau koneksimu ini perselingkuhan, kamu sudah punya pasangan atau dia sudah punya pasangan. Jelas ini situasi yang membuat kamu stuck dan tidak bisa melakukan apapun dalam koneksi ini. Walaupun keinginan untuk bersama lagi itu ada. Kalau dalam pernikahan yang situasinya dingin, karena ada energi perselingkuhan terjadi, membuat kamu dan pasanganmu seperti sudah seperti tidak peduli satu sama lain. Ya, memang itu energinya saat ini saya lihat
eh, kalian seperti ada di dalam situasi yang stuck, ya. Mungkin pasanganmu nggak mau tahu tentang kamu, kamu pun nggak mau tahu tentang pasanganmu. Itu yang membuat hubungan kalian tidak bisa berdamai. Seperti itu. Jadi kalau saya lihat bagaimana hasil akhirnya di sini, The High Priestess, kalian harus healing. The High Priestess itu tentang energi healing. Kalian harus bisa mendengarkan kata hati, mendengarkan dirimu sendiri. Nggak bisa memaksakan yang namanya nafsu, nggak bisa yang memaksakan yang namanya keinginan pribadi tanpa melihat situasi secara nyata. Apalagi kalau kamu sudah berpisah, dia sudah punya pasangan atau kamu sudah punya pasangan. Energinya jelas sulit, sudah ada jalan buntu. Jadi jalan yang paling terbaik itu healing. Healing agar kamu bisa mendengarkan kata hati kamu, apa yang ingin kamu lakukan. Tentunya nanti di situ kamu akan menemukan jawaban dari dalam dirimu sendiri. Bagaimana kamu harus bersikap, bertindak dalam situasi ini, ya? Kalau ini energi kamu dan pasanganmu yang memang sepertinya sudah tidak saling peduli, sudah tidak mau lagi saling, ya bisa dikatakan tidak mau lagi saling mengupayakan hubungan ini, ya memang kamu dan pasanganmu di sini perlu yang namanya perbaikan atau healing itu tadi. Mungkin kamu perlu datang kepada orang-orang yang lebih memiliki pengaruh ya untuk bisa memperbaiki hubungan kamu. Kamu perlu konsultasi pernikahan seperti itu. Orang-orang yang memiliki kompeten untuk bisa membantu hubungan kamu harus dilakukan seperti itu. Jika tidak, kemungkinan untuk bersatu itu tidak akan terjadi. Kemungkinan untuk berdamai itu tidak akan terjadi. Dan untuk kamu yang sudah berpisah dengan seseorang di sini, apakah kalian akan bersama lagi? Untuk energi ini saya lihat belum. Karena yang dibutuhkan adalah healing. Ya. Kamu tahu, dia tahu bahwa situasi ini seperti menemukan semacam kebuntuan. Keinginan untuk bahagia bareng-bareng lagi, bersama lagi itu ada. Hanya namanya sudah ada di jalan buntu, mau kemana? Kamu sudah punya pasangan atau dia sudah punya pasangan? Jalan satu-satunya kalian harus bisa mendengar apa yang menjadi suara hatimu, ya. Harus healing di sini. Kalau memang ada sesuatu yang nantinya bisa memberikan semacam jalan keluar, ya itu cerita lain nantinya, ya. Tapi kalau untuk energi ini, saya melihat antara kamu dan dia saja sepertinya tidak ada komunikasi. Antara kamu dan pasanganmu seperti sudah tidak ada komunikasi di sini. Sudah saling tidak peduli. Apalagi kalian yang sudah berpisah. Seperti tidak ada koneksi, tidak ada komunikasi terjadi. Jelas ini sudah seperti tertutup, ya. Sudah seperti tertutup koneksi kalian berdua. Jangan lagi kalian galau atau jangan lagi kalian berpikir untuk bagaimana caranya Mbak Eva agar kita bisa kembali lagi. Bagaimana? Ya nggak bisa. Kalau seperti ini caranya ya harus benar-benar bisa memperbaiki dulu diri kamu sendiri. Healing itu membenahi perasaan, membenahi pikiranmu, itu yang utama. Kamu mungkin butuh konsultasi, kamu butuh bimbingan, ya. Kamu mungkin butuh coaching, seperti itu. Diupayakan bagaimanapun, kamu mau memaksakan bagaimanapun, tetap energinya di sini masih tertutup untuk bisa bersama. Oke, dan ya, semesta memberi kartu terakhir, confusion di sini. Ini tentang kebingungan. Kebingungan dengan situasi ini. Entahlah, kamu merasa bingung bagaimana caranya untuk bersama lagi. Tetapi yang jelas, ya dia pun bingung. Dia pun nggak tahu gimana caranya, bukan hanya kamu.
Makanya di sini tidak ada koneksi, tidak ada komunikasi. Bahkan kalau saya lihat, karena di sini ada Ten of Cups, sepertinya memang harus berusaha untuk kembali bisa berbahagia dengan komitmen kalian masing-masing. Kalau kalian di sini terkoneksi dengan seseorang yang sudah berpasangan ya, atau kamu yang sudah memiliki pasangan, tantangannya di sini kamu harus bisa kembali berbahagia dengan pernikahanmu saja, bukan lagi koneksi dengan dia. Karena ya situasinya di sini sudah confusing, membuat bimbang, membuat bingung untuk bisa bersama lagi itu seperti sudah tertutup. Belajar untuk berbahagia dengan kehidupan kamu yang sekarang, dengan pernikahanmu sendiri ya. Kalau ini antara kamu dan pasanganmu dalam satu pernikahan, ya jelas di sini harus belajar untuk bisa healing dan berdamai. Tapi kalau kamu terkoneksi karena kamu atau dia atau kalian berdua sudah memiliki pernikahan, memiliki komitmen, belajar untuk berbahagia dengan pernikahan kalian masing-masing. Itu cara healing yang saya lihat di sini. Karena biar bagaimanapun kamu memutar otak untuk bisa bersama lagi, karena sudah tertutup, jalan buntu yang sudah tertutup itulah yang membuat energimu sulit untuk bersama. Perlu healing dulu. Untuk kemudian ke depannya nanti seperti apa, biar semesta yang mengerjakannya untuk kamu. Ya, itu dia yang menjadi bacaan untuk kartu terakhir di Pick a Card kali ini. Kita ketemu lagi nanti di Pick a Card yang lain.